tapi ada pekerjaan untuk mendukung gembala, mendukung gereja. Kadang-kadang kita disuruh ketik ayat, kadang-kadang saya diminta apa tulis susun, ya apa dia ngomong nanti saya ketik untuk suara gembala. Kadang juga untuk keperluan gereja, jadi ada yang perlu di print, saya ngetik, saya print. Nah ketika saya lagi ngetik, mau ngeprint, kertasnya habis. Sore-sore jam 4 kira-kira. Ya, terus saya bilang sama Bapak Reji, Pak, kertas habis. Dekat rumah Bapak Reji ada mall kecil, ya plaza, ya kecil. Di dalamnya ada banyak ya tempat, ada tempat makan, ada restoran, ada juga tempat jual-jual kaki. Jadi tempat saya mau saya mau puasa ini mau beli kertas. Bapak Reji bilang, ya udah, nggak apa-apa. Itu ada motor di depan, kamu naik motor aja kan dekat. Kalau naik mobil dia masuk susah, terus kadang susah. Ya udah saya bilang, naik motor aja Pak. Saya bawa motor, saya pergi ke kelas itu. Sampai di situ saya cari dapat tempat toko kertas. Saya bawa sebenarnya. Lagi saya jalan mau parkir motor, saya lihat ada toko kecil, toko kue. Ya ini toko cukup terkenal ya. Tapi saya lewat sini saya lihat, enak. Ya di etalasenya itu ada onde-onde. Onde-onde itu kalau dia kan kalau dimakan tetap di dalam terus. Ya, wah enak banget, ada kue lupis, ada kue ketan, ada kue lapis, wah jajanan pasar. Tapi yang paling membuat saya tergiur apa? Pisang goreng. Kira-kira apa pisang goreng ini? Kayak baru digoreng, saya langsung tanya. Ini pisang goreng? Oh iya ada Pak, tinggal satu porsi. Kalau mau saya bungkus, boleh saya bilang bungkus. Beberapa kue juga saya beli, karena ada beberapa pemerintah. Ya, saya pikir nanti buat sore ini saya kopi sama-sama. Boleh, saya beli. Selesai, tapi ketika saya sampai di rumah, pisang goreng yang saya hidar, saya taruh di belakang lampu. Jadi berbahaya. Karena mereka ini seperti singa yang ngau-ngau. Mereka kalau lihat pisang goreng bisa berbahaya seperti saya ini. Ya, seperti onde-onde lupis silakan menikmati. Saya taruh di atas. Ya, saya ambil kertasnya, saya masukin lagi. Bapak ini saya masih ingat dia lipat tangan sambil dia duduk di kursi, ambil dia. Terus Bapak ini bilang, dari tadi siang saya mikir, enak kayaknya makan pisang goreng. Saya kaget sudah. Iya di atas iya. Bapak ini bilang, saya pikir kayaknya enak makan pisang goreng. Saya dalam hati ya Tuhan, barang buktinya ada di bawah. Apa yang saya lakukan? Terus saya berpikir sudah, Bapak ini bilang, enaknya beli di mana ya? Nggak mungkin dong saya bilang, saya nggak tahu Pak, mahal. Kalau pisang goreng saya nggak ngerti apa. Saya pikir ya mungkin ini memang jalan yang terbaik. Saya ambil pisang gorengnya, saya ambil piring, minta tolong Mbak di rumah Bapak. Ya disusun, ya itu satu porsi isinya 5 sudah. Lalu saya kasih, Pak, ini pisang goreng. Wih, Bapak lagi kaget, Pak, kok langsung ada? Saya bilang jangankan Bapak sini udah bingung. Mana Bapak bisa tahu? Ini tadi saya beli Pak, saya bilang, ini satu porsi Pak, artinya saya nggak bisa beli lagi sudah. Udah habis. Akhirnya saya harus berkata kepada pisang goreng, selamat jalan. Saya langsung diam udahlah. Saya duduk. Apalagi makan ada 5 potong sudah. Ya, terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya akhirnya ya udahlah saya timpa onde-onde. Ya saya sambil lihat Bapak lagi makan renyes. Saya bilang enak Pak, enak. Pak oh ya. Ya kayak gimana ya manis ya. Oh iya Pak. Ini beli di mana? Ada Pak tempatnya. Enak nih ya. Iya enak Pak. Lalu ibu keluar. Ibu bilang pisang goreng. Iya. Jangan makan banyak-banyak Pak. Wih, dalam hati saya puji Tuhan. Ada pengharapan. Makan buah aja Pak. Yang 3 sisa buat malam darah Yesus. Tetap aja hilang lagi pengharapan. Ya, tapi nggak apa-apa saya ikhlas, saudara ya. Untuk cerita parieti saya ikhlas, saudara. Ya, tapi di situ saya berpikir lihat dari siang Bapak muncul. Kayaknya enak di pisang goreng, hatinya sudah. Sampai saya yang disuruh Tuhan beliin pisang goreng saudara. Walaupun kelihatannya tidak sengaja, tapi saya yakin Tuhan menjawab kerinduan hati. Orang yang hidupnya baik, hidupnya benar. Ini mungkin kelihatan hal sepele, tapi hari ini apa yang hatimu rindukan? Kalau hidupmu benar, Tuhan akan berikan, Tuhan akan kabulkan. Bagi orang-orang yang percaya. Yes. Ya, saudara. Kalau hidupmu jauh dari Tuhan, saudara mohon maaf, hidupnya klasik, nggak mau bertobat. Waduh. Saya makanya kadang-kadang kalau tanya sama orang yang konseling sama saya, pasti udah doa cukup lama. Tapi kenapa Tuhan belum jawab? Kadang saya agak keras, saya bilang, coba introspeksi. Ya, coba lihat ke dalam.
Apakah sudah benar, sudah lurus? Oh sudah Pak, oke, tunggu waktunya Tuhan. Yes, itu sudah. Ya, tapi kalau mohon maaf, memang saya masih bertobat. Karena saya yakin dan percaya tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Setiap doa kita ketika kita datang dan kita perlu, kita butuh, kita minta dengan segala kerinduan, Tuhan pasti dengar, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling penting. Yang kedua kita, keyakinan. Nah ini sudah, ya ini juga penting sudah. Jadi ya doa orang benar, ya bila dengan yakin di doa. Jadi ada yang kedua sudah, harus ada keyakinan. Bilang sama saya yakin. Ya, yakin ini bicara dua hal. Ini saya ambil juga dari bahasa aslinya. Yakin ini bicara mengenai bertekun dalam doa dan tidak bimbang. Bertekun dalam doa dan tidak bimbang. Bertekun artinya continuous doanya. Bukan sebulan saudara doa, Pak, saya udah doa dan belum sembuh juga Pak. Ya, kayaknya saya udah bosan mengharapkan Tuhan. Kayak kedukun aja, nah ini orang ini bahaya. Ya, ada orang yang berdoa pas sudah setahun berdoa biar sukses, tapi kayaknya nggak sukses Pak. Ya udah saya cari pesugihan aja lah Pak. Saya ke Gunung Kawi aja Pak. Nah ini orang-orang yang tidak bertekun namanya sudah, dan mereka nggak akan menerima berkatnya dari Tuhan. Dan tidak bimbang, jangan bimbang sama sekali. Tuhan kita Tuhan yang besar, katakan amin. Ya Tuhan yang sanggup. Saya sudah menyaksikan orang-orang yang sakit sembuh, orang yang dipulihkan, bayi mati dalam kandungan bangkit, orang-orang mati bangkit depan saya sudah pernah lihat sudah. Ini berbicara mengenai apa? Jangan pernah khawatir. Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara, katakan amin. Yes sudah. Namun jangan bimbang dan harus tekun. Next berikutnya Mazmur 119. Yuk, baca pertama. 2, 3, ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dalam apa? Kesetiaan. Ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ditekanin lagi di bawah, ditambahin lagi, double portion. Kepada orang yang berseru dalam kesetiaan. Artinya apa? Dia continuous, dia tekun. Hari ini belum dijawab, doa lagi. Besok belum dijawab, doa lagi. Minggu depan belum dijawab, doa lagi. Dan jangan bimbang. Next berikutnya ayat Yakobus, coba perhatikan baik-baik. Yuk, hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7-nya yuk, baca sama-sama yuk. Ayat 7-nya. 2, 3, ya. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan apa? Tenang dalam hidup dia. Ini sudah, ya. Ini tidak indikator yang kedua. Ya, yang tidak bimbang. Makanya saya bilang sama saudara, sesungguhnya Anda dan saya, anak ketika kita bersama, ketika kita hidup dalam Tuhan, ya hidup benar kami saudara. Di tanganmu, di mulutmu ada kuasa, katakan amin. Tapi kalau saudara ragu, bimbang, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kalau saudara ragu, bimbang, kuasa itu tidak akan efektif, tidak akan bekerja. Makanya Bapak Rezi dalam perjamuan kita diajarkan iman. Kita bisa ngomong aku tolak, aku tolak bangkrut, aku tolak kanker, tumor. Dulu orang-orang ledekin Tiberias. Apa tuh Tiberias tolak-tolak? Belum aja tolak angin sekalian. Iya diledekin. Sekarang ikut. Semenjak ada Covid, saya sering banget lagi makan di restoran. Dan ada seorang ibu duduk sebelah saya. Dia doa, Tuhan berkati makanan ini. Aku tolak Covid. Dia bilang Tiberias nih. Saya tungguin amin dulu. Ya begitu amin saya tanya, Bu Tiberias ya? Oh bukan Pak, oh pantas gak kenal saya terkenal Tiberias. Dia bilang, oh ibu doanya di orang Tiberias. Dia bilang, iya Pak, keluarga saya Tiberias banyak. Dan saya lihat mereka doanya hebat ya Pak. Tolak, itu kan iman Pak. Tuh, saya mau bilang sama saudara. Ya, ketika Anda dan saya hidupnya di dalam Tuhan, sudah pasti di tanganmu, di mulutmu ada kuasa. Katakan amin. Ya, tapi kalau saudara bimbang, ragu, nggak saudara lakukan itu dalam hidupmu, saudara doanya nggak setia, nggak akan berguna, nggak akan efektif. Makanya Tuhan mau Anda dan saya penuh keyakinan. Artinya doa terus, percaya terus. Walaupun belum dijawab, ayo jangan cuma di gereja aja. Kalau di gereja, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sampai ngomongnya mulut sampai puncak. Tapi di rumah mulut, mana nih Tuhan belum dijawab? Aku udah doa, aku udah minta sama Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, mari tekunlah, tetaplah berdoa. Tuhan akan menjawab doa saudara. Amin. Dan jangan bimbang sama sekali kalau kita berdoa. Saya ingat seorang ibu dari kelompok saya setengah 12 malam. Kalau Pak Pendeta, ya Bu, kenapa Bu? Ada orang masukkan setan sebelah rumah Pak. Oh gitu saya bilang. Iya Pak, tolong Pak Pendeta datang dong Pak. Setengah 12 malam. Ya saya bilang sama ibu itu, Bu ibu ke gereja nggak? Oh ke gereja dong Pak, duduk depan. Wih mantap.
Baca Alkitab setiap hari Pak. Perjamuan setiap hari Pak. Hidup ibu, wah hidup saya baik Pak. Saya istri yang setia. Saya orang tua yang baik, penuh kasih Pak. Pakai minyak, oh jangan salah lagi. Kalau minyak mau berapa? Tiap hari lepek Pak saya Pak. Kalau saya bilang mantap bagi ibu dia. Usir setannya. Oh takut Pak pendeta. Gereja iya, perjamuan iya, pakai minyak iya. Ya, tapi suruh usir setan tak takut. Kenapa saudara? Karena dia ragu, karena dia bimbang. Kalau saudara sadar dirimu ada kuasa, tanganmu ada kuasa, mulutmu ada kuasa, ada tantangan persoalan apapun, ada setan sekalipun, saudara nggak akan pernah takut. Amin. Jangan jadi golongan orang-orang yang kalau di gereja dalam nama Yesus iblis dikalahkan, iblis dihancurkan, mantap. Perang banyak orang, ada pendeta, aman situasi. Pulang gereja lewat gang sempit ada kuburan Tuhan Kamboja. Nah, ini ujian sesungguhnya. Tidak sedikit yang numpang anak babi melempar. Ada suara, maaf tadi di gereja bercanda. Saya mau bilang sama saudara sebagai hamba Tuhan, jangan takut sama setan. Amin. Iyalah. Ibu ini saya bilang, usir Bu. Dia bilang, aduh Pak, jangan saya dulu, Bapak aja. Udah saya bilang, Ibu, yang usir. Saya bilang, ya saya percaya di tangan Ibu ada kuasa. Amin Bu, amin Pak. Di mulut Ibu ada kuasa. Amin Bu, amin Pak. Usir Bu, takut Pak. Saya bilang Bu gini aja, win-win solution. Saya nggak datang ke sana, tapi saya tuntut Ibu lihat telepon. Bener ya Pak ya? Yang ditutup ya Pak? Aku tak akan meninggalkan Bu Ben. Ya, dia bilang oke Pak. Ya, akhirnya saudara, dia ambil, dia beranikan diri masuk ke rumah. Dan saya dengar memang ada suara perempuan seperti merintih. Kadang-kadang dia nangis, teriak, dia bilang Pak dengar nggak suaranya Pak? Dia dengar. Dalam hati saya sedang gimana? Iya kan? Gimana Pak? Maju nggak Pak? Maju. Saya bilang, Bapak enak di rumah. Ini kita mau berantem, mau berpasan. Maju saya bilang sikat. Oh begitu ya Pak? Iya. Ini Bapak jangan tutup ya? Enggak. Ngomongnya gimana Pak? Saya bilang dalam nama Yesus setan keluar. Ya, saya nggak berani deket-deket Pak. Ya udah agak jauh, semprot aja pakai minyak. Akhirnya dia maju, dia semprot pakai minyak. Dia bilang sama keluarga, saya mesti setan. Oh, keluarganya senang. Ayo, langsung. Dia itu bilang apa Bu? Ini minyak keluar Pak. Langsung disemprot. Dalam nama Yesus setan keluar. Tiba-tiba saudara yang kena minyak itu saudara. Karena saya percaya minyak kurapan kuasa dahsyat. Amin. Itu yang kena, yang lagi kerasukan. Tadi yang panas. Betul. Dia langsung bilang Pak panas katanya Pak. Mantap. Sikat terus. Wah disikat lagi. Setan keluar. Ampun. Pak katanya ampun Pak. Jangan ampun. Sikat terus. Sikat terus ya Pak ya. Iya. Ya. Wah udah kalah rupanya dia Pak. Belum menang apa ini Pak. Mantap saya bilang. Maju Pak. Kadang-kadang itu orang. Dia lihat dulu baru percaya. Gak usah saudara. Jangan seperti itu. Alkitab bilang berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Jangan seperti Thomas. Ya ketika imannya lemah saudara. Thomas bilang aku lihat dulu baru aku percaya. Paulus bilang aku bukan karena melihat tapi aku hidup karena percaya. Saya bilang maju Bu. Sikat. Ya sikat tadi. Setan keluar kau. Ampun. Wah. Langsung ibu ini saudara. Saya dengar semangatnya lebih dari pendeta. Setan. Aku perintahkan kau. Keluar kau setan. Ampun. Setan keluar kau. Keluar kau. Setan kau. Setan kau. Selamat siang Bu. Sabar Bu. Oh Bapak. Terbawa emosi. Terbawa suasana. Bukan gitu mestinya saya bilang. Ya, ini suaminya jangan-jangan. Setan kau. Jadi sabar Bu. Maaf pendeta. Tapi benar saudara. Akhirnya itu setan keluar. Karena saya percaya di dalam orang percaya di dalam anak Tuhan ada kuasa. Amin. Iya, setan keluar. Ya, dia bilang Pak, puji Tuhan setan keluar. Wah, mati itu. Wah, dia bilang tidak kamu memerlukan aku, kamu memerlukan aku. Urusan selesai, kalau dimatikan, saya kembali maaf, sedang sibuk. Maaf, emang kadang-kadang ada yang tidak. Ada yang kalau saya, kalau Pak Pendeta, saya sesak nafas Pak. Loh, mati handphonenya. Loh, dia bilang siapa? Saya sesak nafas, saya telepon balik kan. Ya, jangan, Pendeta, sesak nih Pak, saya doa. Dalam nama Yesus saya doa. Udah lega Bu, ya, lumayan lega Pak, ya. Pak, Bapak sering boleh? Oh boleh. Dia cerita keluarganya, dia cerita rumah tangganya, cerita anak-anak. Sejam lebih Pak. Ya udah Pak, terima kasih ya. Saya udah nggak sesak Pak. Ketika matiin handphone, saya cek pulsa, saya sesak dan dia. Kita lebih deh. Cuma aku berapa detik. Jadi saya janji sesak. Dia bilang sama ibu itu Bu, ya
ya, nyatannya sudah keluar. Ya, karena itu percaya. Kalau besok ada kejadian seperti itu. Jadi saya mau bilang, ya, Anda ada kuasa. Amin. Nanti pulang rumah bilang rumahku diberkati. Amin. Besok kerja bilang usahaku diberkati. Anak-anakku bilang anak-anakku diberkati Tuhan. Suamiku, istriku diberkati. Orang tuaku diberkati. Ucapkan kuasa itu. Jangan bimbang. Amin. Jangan di gereja kalau tanya apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Mantap, turun tuh teman. Ya teman lama, udah lama ketemu tanya, gimana kabar? Pusing lagi bokeh. Ya kan? Di gereja aja luar biasa. Saya berdoa hari ini, saudara aktifkan puasa yang Tuhan kasih dengan tidak bimbang sama sekali. Karena kalau bimbangnya, itu pun tidak bimbang. Saya percaya doa yang kau minta Tuhan pasti kabulkan. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Jangan sia-siakan itu. Tetaplah berdoa dan tetaplah berdoa. Selamat hari ini. Jika ada berdoa, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja, sampai kulihat kau bekerja. Oh, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sama-sama. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja, sampai kulihat kau bekerja. Oh, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah. Oh, sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah. Amin. Sampai kulihat kau bekerja, sampai kulihat kau bekerja. Oh, ku percaya mujizat kan nyata. Ku tak akan berhenti percaya. Ku takkan berhenti. Sekali lagi teman-teman, katakan dengan bangga. Ku tak akan pernah. Dia sanggup sembuhkan. Kita bangga mengalami semua ini. Sampai kulihat kau. Amin. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat. Katakan kita akan berhenti percaya. Ku takkan berhenti
menerima jawaban. Kami percaya ada kuasa yang besar. Sehingga setiap kami akan menerima kekuatan, kemenangan, bahkan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus beri kami kekuatan. Agar setiap kami menjadi orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya baik, jujur, tulus, dari kedalaman hati kami, tanpa motivasi yang salah dan jahat. Agar kami menjadi orang-orang yang hidupnya penuh keyakinan, bertekun dalam doa, dan tidak bimbang dalam doa. Agar firman-Mu digenapi dalam Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara boleh secara pribadi sejenak saya beri kesempatan saudara datang pada Tuhan, doa. Meski dari dalam hatimu sudah minta sama Tuhan, apa yang hari ini kau rindukan, datang pada Tuhan, katakan itu. Pribadi lepas pribadi, hanya kau dan Tuhan. Jangan takut. Mungkin hari ini ada tantangan, ada penyakit, atau mungkin ada persoalan yang berat yang sedang kau hadapi. Datanglah pada Tuhan. Tuhan mau adalah saya mengerti dan menyadari bahwa dalam doa ada kuasa yang sangat besar. Firman Tuhan yang berkata bukan saya. Alkitab yang menuliskan, artinya Roh Kudus ingin saudara tahu bahwa di dalam doa ada kuasa yang sangat besar. Terima kasih Tuhan, apapun doa permintaan umat-Mu hari ini, hamba percaya Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, di dalamnya nyata kuasa Allah. Kami yang sakit sembuh, hidup kami diberkati, keluarga kami, ekonomi kami diberkati, bahkan ada pemulihan dan keselamatan yang Tuhan nyatakan. Namun sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur. Semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan betapa kami sadar ketika kami memberi persembahan, artinya kami mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Dalam setiap rupiah yang kami bawa ada jiwa dimenangkan. Kami beri yang terbaik. Dan kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Bahkan dari mimbar ini yang berdoa, setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka semua diberkati Tuhan. Kami percaya Yesus sumber berkat kami. Sebab Yesus hidup pada hari esok. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang percaya doanya dikabulkan Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Boleh duduk silakan. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Sudah bisa teman-teman boleh membagikan berkat persembahan. Selamat memberi yang terbaik. Saudara mari merayakan Natal bersama Gereja Gereja Indonesia yang akan diadakan pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pada pukul 6 sore bersama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dengan pembicaraan perjamuan kudus, penyelenggaraan Natal dan Malam Kudus bersama pendeta dan penyanyi Pak Haji, dan diberiakan oleh Bonus